Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan beribadah dalam ibadah Minggu Rogate. Karena itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita masuk ke dalam saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 815 ayat 1 dan 3, Indahnya Saat yang Teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kehendak-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 118 ayat 1 dan ayat 4. Lindungilah ya Tuhan. Marilah kita mendengar hukum Taurat Tuhan untuk hari Minggu ini yang diambil dari kitab Yudas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20, begini bunyinya. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Demikian hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 182 ayat 2 dan 3. Kepadamu, ya Tuhanku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita merendahkan hati, mengaku dosa-dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami,
melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi aku mendapati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 830, ayatnya yang pertama, Tenangkan hatiku Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan, epistel di hari Minggu ini, yaitu dari kitab Yunus, pasalnya yang kedua, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10, kita baca secara responsoria. Berdoalah Yunus kepada Tuhan, Allahnya, dari dalam perut ikan itu. Katanya,
Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu, ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka berpegang teguh pada berhala kesia-siaan. Mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar, keselamatan adalah dari Tuhan. Kita bersama-sama. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP, nomor 128, ayat 1 dan 2, semua umat Tuhan. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 249, ayat 1 dan ayat 5. Bangkitlah, hai jiwaku. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu. Biarlah kita mendengarkan firman Tuhan. Terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Adapun firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada minggu ini tertulis di dalam Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi. Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita menghadapi berbagai macam tantangan dan juga pencobaan. Bisa dalam kehidupan kita khawatir akan masa depan, khawatir akan kehidupan, dan juga keinginan si jahat yang mengancam untuk menghalangi kita penyerahan kepada Tuhan. Di dalam Filipi 3 ayat 2, hati-hatilah,
terhadap anjing-anjing, terhadap penyesat-penyesat dan yang palsu. Karena itu Paulus mengingatkan agar hati-hati, dan dia sangat sedih melihat terjadinya pemutarbalikan Injil karena kasihnya kepada Kristus. Gereja begitu kuat sehingga mendorong Paulus untuk melawan perusak ajaran yang murni. Saudaraku, adapun tema kita adalah nasihat yang akhir. Ayat pertama mengatakan, berdirilah teguh dan jangan goyah. Saudaraku, yang pertama yang diminta firman Tuhan ini kepada saudara dan saya adalah berdirilah teguh dalam Tuhan. Karena lebih baik kita menderita karena kebaikan daripada kita menderita karena jahat. Kalau kita menderita karena jahat itu soal biasa. Tetapi bagaimana kita menderita ketika kita melayani Tuhan dengan baik? Ya, itu juga pengalaman kami di Pulau Gebang. Banyak penderitaan yang kami alami ketika kami start. Tapi tetap berdiri teguh karena saya percaya bahwa persekutuan itu milik Tuhan, bukan milik saya. Bahaya sedang mengancam dalam hidup jemaat. Sebagaimana Filipi 3 ayat 2 tadi. Karena itu Paulus merasa perlu memberi nasihat supaya tahan berdiri dan teguh di dalam Tuhan. Paulus menyatakan dalam firman ini, saudara-saudara yang kukasihi. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan jemaatnya. Walaupun mereka dalam situasi yang sama di mana Paulus di penjara sementara jemaat di luar, tetapi ada ancaman-ancaman daripada penyesat-penyesat. Karena itu kerinduan Paulus akan jemaat walaupun di dalam penjara tak sedih tapi bersukacita. Inilah tantangan bagi kita ketika kita kesulitan bagaimana bersukacita seperti Paulus. Bahkan jemaat dikatakan adalah mahkota. Mahkota adalah kemenangan pahala yang setia. Saudaraku, sebagai warga kerajaan sorga harus berdiri teguh dan tidak boleh memberi diri disesatkan oleh yang memusuhi salib. Bagaimana kita berdiri teguh? Kita tidak mungkin teguh dengan kekuatan kita sendiri. Hanya dalam persekutuan dan kuasanya kita dapat berdiri teguh di tengah-tengah bahaya yang mengancam. Karena kita manusia yang lemah. Tetapi firman Tuhan di dalam Yohanes 10 ayat 11 mengatakan, aku datang supaya mereka hidup berkelimpahan. Hidup berkelimpahan bukan berarti semua kehidupan ini berjalan lancar, proyek lancar, keuangan lancar, anak-anak lancar. Bukan begitu maksudnya Yohanes 10b. Orang Kristen yang percaya Tuhan Yesus pasti menang dan lebih dari pemenang. Amin, saudaraku. Kita pasti pemenang bersama dengan Tuhan Yesus. Dan Paulus menanamkan nasihat supaya terus mengingat nasihat ini sehingga mampukan untuk berdiri teguh. Yang kedua, ayat 2 dan 3. Dikatakan, Euodia kunasihati dan Sintike kunasihati supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepada juga Sunsugus teman Kristus, tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Yang kedua yang diminta oleh firman Tuhan ini kepada saudara dan saya, marilah kita mengejar hal-hal yang berguna dan untuk keharmonisan dan pertumbuhan persekutuan bersama. Di dalam persekutuan kita sangat membutuhkan keharmonisan. Karena itu nasihat kepada jemaat agar sehati sepikir dalam Tuhan. Itulah yang sangat kita butuhkan. Di dalam persekutuan di gereja, sehati sepikir. Kalau kita sudah sehati sepikir, apapun program kita dengan pasti berjalan. Saya yakin dan percaya itu. Tapi bagaimanakah kita agar sehati sepikir?
Karena itu kita harus jauhkan perbedaan pribadi yang dapat mengalami. Kita tahu bahwa kita di persekutuan, misalnya gereja ini ada 100 orang, 100 tipe manusia, 100 karakter. Itu yang harus kita hadapi. Perbedaan pasti ada, tetapi bagaimana kita mengatasi perbedaan itu yang menghalangi kita untuk mengalami keharmonisan. Dan biarlah kita menghindari perdebatan dan musuh-musuh kita yang merusak persekutuan kita, yang merusak iman kita, kita harus doakan. Karena itu firman Tuhan, kasihilah musuhmu. Dan untuk menjaga keharmonisan dan kesatuan ini adalah sangat penting di dalam gereja. Kalau gereja yang harmonis begitu luar biasa. Lihatlah gereja kami Pulau Asam ini. Sekarang begini indahnya. Itu semua karena keharmonisan. Bukan karena kami punya uang. Bukan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Allah menempatkan kita dalam sebuah keluarga gereja. Karena itu sebagai keluarga gereja, kita harus belajar tidak mementingkan diri sendiri. Ini yang sering terjadi di gereja. Ada yang egois. Tetapi gereja yang egois, jemaat yang egois tidak akan diberkati oleh Tuhan. Tetapi yang bersatu akan menerima berkat Tuhan. Saudaraku, yang ketiga adalah 4-7 dikatakan begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang ketiga, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus mengajak kita untuk hidup sesuai status dan panggilan. Dan dikatakan ingat, Tuhan telah dekat. Kita harus bersukacita dan beroleh kekuatan dan mengingat kasih karunia Tuhan. Sukacita adalah merupakan keselamatan kita di dalam Kristus dan firman Allah. Sukacita mengalir dari Allah sebagai suatu aspek dari buah roh. Sukacita, damai sejahtera. Galatia 5 ayat 22. Sukacita, saudaraku, tidak datang dengan sendirinya. Hanya dialami bila kita memelihara hubungan dengan Allah. Kalau kita tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak akan merasa sukacita. Ada banyak hal yang menghambat kita sukacita. Bisa pikiran kita, bisa nalar kita, berbagai macam aspek yang bisa kita tidak membawa sukacita. Sukacita sebagai suatu kesukaan akan dekatnya Tuhan dan karunia penebusan yang tak dapat dimusnahkan penderitaan. Itulah saudaraku sukacita. Karena itu bersukacitalah senantiasa. Ya, Efesus 5 ayat 20. Dalam segala sesuatu bersukacita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tangan-tangan kesulitan, kita harus bersukacita. Jangan cemas, jangan stres, tapi bersukacita. Ketika kita bersukacita, kesehatan kita akan baik. Aliran darah akan baik. Tidak akan terjadi stroke, depresi. Sukacita dari Tuhan. Saudaraku, sukacita sebagai suatu kesukaan yang kita terima dari Tuhan. Karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita percaya bahwa Tuhan dapat datang sewaktu-waktu. Itu yang dikatakan tadi di dalam ayat 5. Tuhan sudah dekat. Kedatangan Kristus sudah dekat. Lukas 12 ayat 35 sampai dengan 40. Kita harus siap sedia bekerja dan berjaga-jaga. Matius 24 ayat 36. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Yang tahu hanyalah Bapa di sorga. Bagaimana kita tidak kaget? Kemarin pendeta kita pilihan Panjaitan masih ikut kegiatan gereja. Ternyata malamnya sudah meninggal. Itu kesedihan kami pada grup
pendeta secara khusus yang pensiun, sedang enak-enak, sedang tenang-tenang, tapi Tuhan memanggil, dia sesak napas, ya. Karena itu harus siap sedia, berjaga-jagalah, karena iblis selalu mengancam, karena kesehatan selalu mengancam kita, ya. Yang ketiga, saudaraku, adalah dikatakan di sini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Kita tahu di dalam epistel kita hari ini, di mana Yunus ketika di dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan dan dia katakan demikian, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Dari, dikatakan dari, bukan dari penyakit. Di tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Sudah tidak ada harapan hidup tetapi berteriak. Ya, karena itu satu-satunya cara melenyapkan kekhawatiran adalah oleh doa. Kita memperbarui kepercayaan kita dalam kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Berdoalah senantiasa. Sehingga ketika kita berdoa, ada memperbarui iman percaya kita, dan damai sejahtera Allah akan mengawal hati dan pikiran kita ketika berdoa. Karena itu dikatakan, ungkapkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Karena Allah kita akan mendengar senantiasa. Dia tidak pernah tidur. Dia Allah yang peduli, Allah yang maha pengasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah menguatkan kita untuk melakukan segala perkara. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Saudaraku, hanya ketika di dalam Yesus kita sanggup menanggung perkara. Kalau dengan kekuatan sendiri kita pasti kalah. Kita yakin kita menerima pertolongan pada waktu kita memerlukannya. Dan kita yakin bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika kita mendapati masalah dalam kehidupan kita, kita harus percaya bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Turut bekerja, Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Turut bekerja dalam segala sesuatu, apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Hanya bagi orang yang tinggal di dalam firman, yang tinggal di dalam Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Yesus, maka firman ini tidak digenapi di dalam kehidupan kita. Karena itu, marilah kita berseru kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dan kita senanti hidup dalam firman-Nya. Maka damai sejahtera akan kita terima dan ada kesentosaan batin. Demikianlah firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan isi hatimu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing menjadi rema, menjadi kekuatan. Tuhan Yesus, ada banyak ancaman di dalam kehidupan kami. Ancaman ekonomi, ancaman masa depan, ancaman sakit penyakit. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa kami tidak perlu khawatir. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup menyelamatkan, melepaskan kami dari segala sakit penyakit yang kami derita. Terima kasih Tuhan, biarlah kami senantiasa berdoa berseru kepada-Mu. Karena kami percaya Allah adalah Allah yang benar, Allah yang peduli, Allah yang kasih. Terima kasih Tuhan, berkatilah umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga mengalami sukacita yang daripada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 814 ayat 1 dan 2.
sambil kita mengumpulkan persembahan. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.